Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani, NIM 501401925. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dalam modul 4, Geometri kaum Pitagoras dan kaum Sofis. Dengan tugas, siapa saja tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan kaum Pitagoras, jelaskan pula kontribusi dari masing-masing tokoh tersebut. Tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kaum Pitagoras. Yang pertama yaitu Hippasus. Hippasus adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno. Lahir sekitar tahun 500 sebelum Masehi di Metapontum, Italia Selatan, dan meninggal sekitar tahun 450 sebelum Masehi secara misterius. Kontribusinya yaitu menemukan bilangan tak rasional. Hippasus diduga sebagai orang pertama yang menemukan bilangan tak rasional. Ia membuktikan bahwa diagonal persegi tidak dapat diukur secara tepat dengan sisi-sisinya. Hal ini meruntuhkan doktrin Pitagoras tentang kesempurnaan bilangan irasional. Yang kedua yaitu Theodorus. Theodorus adalah seorang matematikawan penjelajah bilangan irasional. Lahir sekitar tahun 465 sebelum Masehi di Cirene yang sekarang dikenal dengan Libya dan meninggal sekitar tahun 398 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai guru utama Plato selama masa mudanya. Kontribusinya yaitu membuktikan beberapa bilangan tak rasional secara geometris. Theodorus membuktikan eksistensi bilangan tak rasional untuk akar kuadrat dari bilangan 3 hingga 17. Yang ketiga yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang mengubah pemikiran Barat. Nama aslinya Aristokles, dijuluki Plato, yang berarti lebar karena bahunya yang lebar dan gaya bicaranya yang luas. Lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi di Athena, Yunani, dan meninggal sekitar tahun 348 sebelum Masehi di Athena. Kontribusinya yaitu memasukkan ide-ide Pitagoras ke dalam sistem filsafat idealisme dan menekankan pentingnya dunia ide. Ia tidak menyelesaikan masalah bilangan tak rasional secara matematis, tapi membantu mentransformasi ajaran Pitagoras ke dalam bentuk yang lebih luas dan abstrak, memberi ruang bagi pembahasan hal-hal yang tidak sempurna dalam dunia nyata. Yang keempat yaitu Eudoxus. Eudoxus adalah seorang matematikawan dan astronom jenius Yunani kuno. Lahir sekitar tahun 408 sebelum Masehi di Knidus yang sekarang dikenal dengan Turki dan meninggal sekitar tahun 355 sebelum Masehi di Knidus. Kontribusinya yaitu menciptakan teori proporsi untuk besaran tak sebanding. Ia menciptakan teori proporsi yang bisa menangani besaran tanpa menggunakan bilangan irasional secara eksplisit. Ini adalah solusi matematis pertama yang solid untuk mengatasi kegelisahan kaum Pitagoras terhadap irasionalitas dan menjadi dasar untuk sistem dalam elemen karya Euclid. Yang kelima adalah Euclid. Euclid dikenal dengan Bapa Geometri. Lahir sekitar tahun 325 sebelum Masehi di Athena dan meninggal sekitar tahun 265 sebelum Masehi. Euclid diduga belajar di Akademi Plato di Athena sebelum pindah ke Alexandria. Kontribusinya yaitu menyusun formulasi aksiomatik bilangan irasional dalam Elements. Menyusun Elements merupakan karya matematika monumental Euclid. Dalam buku 5 dan 10, ia membahas besaran dan bilangan irasional dengan kerangka aksiomatik yang kuat. Euclid memformalkan dan menyusun ulang geometri serta konsep irasionalitas dengan cara yang bisa diterima dalam kerangka logika klasik.
Yang keenam adalah Architas. Architas lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi di Tarentum, sebuah kota Yunani di Magna Graecia, dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Architas adalah seorang filsuf, matematikawan, negarawan, dan ahli teori musik Yunani kuno. Kontribusinya yaitu menyelesaikan masalah duplikasi kubus menggunakan metode geometris tiga dimensi. Architas adalah orang pertama yang memberikan solusi geometris untuk masalah ini. Ia menggunakan metode yang melibatkan potongan kerucut dengan membayangkan perpotongan tiga permukaan, yaitu silinder, kerucut, dan torus. Metode ini sangat inovatif dan menandai salah satu langkah pertama menuju geometri tiga dimensi dan geometri analitik. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.